Belum ada ya? Dari pusat, utara, selatan? Oke, oke, ya udah. Baik, bisa mau langsung dimulai saja, Mas? Iya Bu, Dok, silakan Dok. Oke, ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan mengenai materi HIV stadium lanjut. Jadi mungkin selama ini kan mungkin teman beranggapan HIV AIDS, jadi itu suatu hal yang sama. Padahal kan suatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi HIV dan AIDS itu suatu hal yang berbeda. Kalau dulu mungkin asumsinya kalau yang dengan HIV yang sudah parah itu masuknya ke AIDS ataupun stadium AIDS, tapi saat ini untuk nomenklatur namanya adalah HIV stadium lanjut. Slide. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini khususnya untuk teman-teman komunitas yaitu bagaimana HIV stadium lanjut tadi ya di Indonesia. Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan ya sedikit bahwa memang ada perubahan terkait dengan tata bahasa namanya ya, karena dulu mungkin teman-teman yang dulu familiar dengan AIDS tapi sekarang kita menamakan adalah HIV stadium lanjut. Terus bagaimana perspektif klinis ini karena ada perlakuan-perlakuan khusus yang sebenarnya untuk teman-teman ODIF yang harusnya ataupun seharusnya dia dapatkan atau ketika seorang ODIF itu jatuh ke dalam HIV stadium lanjut. Nah, di sini tidak lupa adalah peran serta dari teman-teman komunitas. Nanti kita akhiri dengan sesi diskusi. Slide. Slide. Nah, ini situasi HIV stadium lanjut di Indonesia ya. Jadi kalau secara grafik ini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu angkanya cukup tinggi, makin terjadi peningkatan ya. Secara nasional di Indonesia itu angka estimasi prevalensi HIV-nya itu memang sudah mengalami penurunan, tapi angka kematian akibat AIDS itu masih cukup sangat tinggi. Bahkan karena itu kita jangan luput untuk men-screening khususnya ya di layanan itu ada terkait dengan HIV stadium lanjut. Nah, kalau dari data Kemenkes ini memang belum terupdate ya di 2022 itu kematian pada anak dengan HIV itu pada tahun 2022 itu sekitar 2.200. Nah, dengan usia 0 sampai 14 tahun itu adalah di 0 sampai 14 tahun itu 18.000 kasus. Ini kita kalau lihat dari grafik, ini memang terus cenderung mengalami peningkatan. Nah, ODIF dewasa itu dengan CD4 di bawah 200 itu sebanyak 175.968 dan kematian akibat meningitis Cryptococcus itu sebesar 4.150. Nanti ini kenapa yang saya angkat itu adalah meningitis Cryptococcus karena memang mulai di akhir tahun kemarin Dinas Kesehatan sudah membuat edaran yang terkait bagaimana screening meningitis Cryptococcus yang bisa teman-teman ODIF dapatkan di layanan kesehatan. Nah, tidak lupa juga biasanya infeksi oportunistik yang banyak penyumbang kematian itu adalah TB, sekitar 6.500 akibat TB di tahun 2021. Slide. Ini ya lebih dari 50% AIDS prevalensi itu untuk di Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Thailand, dan Vietnam. Jadi ini hanya gambaran secara global saja bahwa prevalensi AIDS-nya. Ini untuk nilai CD4-nya bahwa kita masih banyak angka yang kita temukan itu adalah di ini CD4 di bawah 200 dan 200 sampai 350. Sangat sedikit yang CD4-nya masih bagus, lebih dari 350. Ini nilai CD4 ini nanti akan berdampak juga bagaimana untuk resiko-resiko apakah infeksi oportunistik yang ada dan bagaimana keterkaitannya dengan akan memulai nanti terapi ARV-nya. Slide. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia itu ya kita sudah ada paket HIV stadium lanjut juga yang masih inline dengan pedoman global dari WHO pada tahun 2017. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang berasumsi ya,
kok saya nggak pernah lagi nih dicek CD4 gitu ya. Karena memang kalau untuk pemantauan terapi, keberhasilan terapi yang dites itu adalah viral load. Jadi CD4 itu hanya di awal sebagai baseline. Ini sesuai juga dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan itu tahun 2019. Jadi hanya yang di awal ODIF mendapatkan tes CD4. Ataupun misalnya jika di awal hasil CD4-nya itu di bawah 200, ini nanti akan dilakukan pengulangan setiap 6 bulan sampai CD4-nya lebih dari 200. Nah, pemeriksaan gen expert untuk diagnosa TB. Ini juga sudah ada juga di aturan regulasi pemerintahan kita ya. Ini TB LAM untuk diagnosis. Ini memang belum dilakukan dan belum ada pembiayaan khusus regen dari Kementerian Kesehatan. Ini screening TB dengan menggunakan urin. Nah, yang tadi Cryptococcus yaitu adalah screening Cryptococcus antigen. Jadi saat ini di fasilitas layanan kesehatan itu sudah ada dilakukan pemeriksaan screening Cryptococcus antigen untuk teman-teman ODIF yang CD4-nya di bawah 200. Jadi ini untuk salah satu screening ke arah HIV stadium lanjut. Karena untuk HIV stadium lanjut itu kan ada 2 kriteria. Yang pertama, dia masuk ke dalam stadium WHO 3 dan 4 ataupun yang ODIF dengan nilai CD4-nya di bawah 200. Nah, tadi paket HIV stadium lanjut tadi untuk teman-teman ODIF yang HIV stadium lanjut itu diberikan profilaksis cotrimoxazole. Nah, ada juga tuberculosis preventive treatment ataupun TPT. Nah, TPT ini diberikan pada ODIF yang bukan positif TB. Tapi kalau dia sudah pernah TB itu boleh mendapatkan TPT. Kalau secara teori TPT ini bisa melindungi ODIF itu 3 tahun tidak terinfeksi TBC untuk melindunginya ya. Ini profilaksis fluconazole dan preemptive terapi. Jadi ini sejalan dengan tadi screening Cryptococcus antigen. Kalau seandainya hasil screening Cryptococcus antigennya reaktif, itu nanti dilanjutkan pemberian terapi preemptif pencegahan supaya tidak sampai nanti menimbulkan keluhan untuk Cryptococcus meningitisnya. Nah, ini ada inisiasi ARV. Ini inisiasi ARV disesuaikan ya. Jadi biasanya kalau yang dengan IO berat, biasanya tidak segera untuk dimulai pemberian ARV, tetapi diatasi dulu IO-nya. Nah, ini konseling kepatuhan, ini jangan paling penting ya. Tadi makanya juga di sini ada juga peran komunitas. Karena ARV itu diberikan satu paket dengan kepatuhan. Jadi bukan kita berikan ARV udah. Karena kan sekarang mungkin banyak ya teman-teman yang merasa minum ARV mungkin waktu saat drop, terus setelah minum ARV udah enakan terus dilepas. Nah, itu tidak boleh ya, karena kita yang paling penting satu paket dengan kepatuhannya, itu yang paling penting ya. Nah, terkait juga dengan inisiasi ARV, banyak juga nih mungkin yang sudah minum ARV, bosen, terus tidak akses lagi, terus begitu pengen akses lagi dengan sudah ada keluhan, banyak nih yang datang ke layanan mengatakan dia lebih butuh ARV-nya, padahal tidak seperti itu. Kita lihat dulu nih urgensinya apa. Kalau memang ada infeksi oportunistik yang harus diatasi, yang menjadi suatu kontraindikasi untuk pemberian ARV secara langsung, itu biasanya kita atasi dulu infeksi oportunistiknya, baru kita berikan ARV-nya. Slide. Ini dari perspektif klinisnya ya mengenai HIV stadium lanjut. Nah, ini berdasarkan definisi WHO ya, jadi dibagi menjadi 2 kriteria untuk dewasa, remaja, dan anak usia lebih dari 5 tahun. Penyakit HIV lanjut itu didefinisikan jika nilai CD4-nya di bawah 200. Ini untuk yang daerah yang memang ada ataupun mampu laksana dengan pemeriksaan CD4 ataupun stadium klinis WHO-nya 3 atau 4. Nah, tapi kan untuk di Jakarta, kita berbicara di Jakarta tidak mungkin tidak bisa kita lakukan ya sebenarnya untuk CD4 ini. Karena apa? Banyak kasus-kasus pengalaman saya di layanan ya, stadium klinisnya 1 atau 2. Tetapi setelah diperiksakan CD4, itu justru CD4-nya di bawah 200. Kalau kita tidak lakukan pemeriksaan CD4, berarti kan orang ini kita lewatkan untuk screening HIV stadium lanjutnya, dengan salah satunya mungkin tidak kita berikan kotri, padahal dia harus mendapatkan profilaksis cotrimoxazole. Nah,
definisi yang kedua adalah anak yang di bawah 5 tahun yang ini dianggap sebagai HIV stadium lanjut. Ini tidak melihat kondisi bagaimana hasil CD4-nya, pokoknya semua anak HIV positif di bawah 5 tahun itu termasuk HIV stadium lanjut. Slide. Nah, ini kenapa sih kita perlu membahas gitu ya HIV stadium lanjut, karena 32,9% pasien dengan HIV datang ke layanan dengan kondisi stadium lanjut. Ini bisa saja bukan datangnya mungkin ke vaskes seperti rumah sakit, banyak juga yang masih datang ke layanan tingkat 1 ataupun puskesmas itu sudah dengan kondisi HIV stadium lanjut. Karena tadi ya seperti saya jelaskan, mungkin dari penilaian klinisi dokter dari stadium WHO itu masuk di stadium 1 atau 2. Tetapi begitu dilanjutkan dengan pemeriksaan CD4, ternyata mungkin nilai CD4-nya sudah di bawah 200. Nah, ini kondisi-kondisi pasien yang seperti ini, kondisi secara fisik itu keluhannya juga belum bermakna, sehingga secara WHO bisa dikategorikan mungkin sebagai stadium 1 ataupun stadium 2. Nah, kalau HIV stadium lanjutnya yang kita takutkan adalah IO-nya berat dan kualitas hidupnya jelek ya. Banyak memilih stop kelayanan atau kembali saat CD4-nya turun drastis. Banyak juga yang kalau kita sudah katakan seperti ini, artinya resiko transmisi infeksi ke pasangan atau anaknya lebih tinggi. Karena asumsinya kalau sudah stadium, asumsinya dia mungkin sudah lama terinfeksi HIV-nya, virus. Kalau tidak diberikan antivirus, berarti sudah semakin banyak virus yang bereplikasi ataupun memperbanyak diri, sehingga resiko penularan itu akan semakin lebih tinggi. Tingginya angka kematian walaupun sudah mendapat ARV. Ini pada kasus HIV stadium lanjut. Ini beban biaya yang tinggi. Ya mungkin kalau dengan dia hanya stadium 1 yang tidak ada keluhan, mungkin dia cukup minum obat ARV, bisa datang ke puskesmas untuk hanya rutin setiap bulan ambil obat ya. Tapi mungkin kalau dengan stadium lanjut mungkin lebih perawatan yang lebih tinggi lagi, butuh dirujuk ke rumah sakit. Jadi otomatis itu akan biayanya akan lebih tinggi lagi. Baik dari si ODIF-nya sendiri ataupun beban biaya untuk pemerintah sendiri gitu. Slide. Nah, HIV stadium lanjut ini kemungkinan infeksi oportunistiknya bisa jadi lebih dari 1 ya. Dokter mungkin menunda pemberian ARV untuk memastikan kondisi tubuh yang memenuhi syarat. Jadi makanya sebenarnya kan diharapkan adalah someday treatment. Artinya begitu hari ini terdiagnosa, hari ini juga bisa segera mendapatkan ARV. Itu untuk yang seperti apa? Itu mungkin yang kondisi klinis pasiennya itu bagus, kesiapan pasiennya juga. Nah, tetapi untuk kondisi-kondisi yang misalnya kita curiga ada IO yang cukup berat, ini biasanya kita akan tunda dulu. Kita pastikan dulu nih IO-nya seperti apa, baru pemberian nanti obat ARV-nya. Jadi biasanya kan banyak nih teman-teman yang ngerasa waktu minum ARV udah enakan, terus ditinggalin nih ARV, datang lagi klien dengan sudah berbagai macam keluhan. Kita pengen screening dulu nih, menegakkan diagnosisnya apa aja kemungkinan resiko IO yang didapat. Tetapi justru malah saya butuhnya ARV-nya dok, tapi kan tidak seperti itu ya. Jadi tolong nanti dari komunitas juga bisa membantu mengedukasi bahwa ARV itu memang untuk utama pengobatan HIV, tapi untuk yang kondisi seperti apa dulu gitu ya. Tidak semua orang begitu positif langsung bisa segera minum obat ARV. Kita lihat dulu kondisinya. Ya, cotrimoxazole untuk membantu mencegah terjadinya IO seperti VCP dan yang menyerang paru-paru, toksoplasma yang menyerang otak. Nah, tadi ya terapi pencegahan TB itu biasanya dibarengi dengan pemberian vitamin B6 untuk mengatasi efek sampingnya. Nah, HIV stadium lanjut ini juga nanti akan membuat salah satunya tantangannya adalah adheren dari si ODIF ini sendiri. Kenapa? Karena pasti kalau sudah akan banyak obat yang dia konsumsi gitu ya. Jadi dia mungkin akan merasa khawatir bagaimana nanti dengan fungsi ginjal segala macam, dan bahkan biasanya orang yang dengan sudah ada keluhan-keluhan IO ini, nanti akan konsumsi obat itu akan lebih banyak efek sampingnya dibanding seseorang yang mungkin masih di awal infeksi, karena tadi sistem imunitasnya sudah semakin turun. Jadi mungkin teman-teman juga rasa nanti dapat ARV, terus misalnya dapat Kotri untuk
karena termasuk HIV stadium lanjut, terus nanti diberikan lagi terapi pencegahan TB. Ini kok banyak banget sih dok yang harus saya konsumsi, nanti bagaimana nih dengan ginjal saya gitu ya. Jadi tujuannya ini adalah kan untuk melindungi teman-teman ya, apalagi terapi pencegahan TB ini Indonesia juga angka tertinggi ya, ketiga di dunia. Mungkin waktu pas pandemi salah satu dengan kita disiplin memakai masker itu mungkin bisa melindungi teman-teman. Tapi kan saat ini mungkin dengan sudah dilonggarkan aturan-aturan itu kan kembali lagi kita nggak tahu, misalnya naik di angkutan umum dia batuk itu sudah berapa yang bisa dia tularkan gitu ya. Jadi terapi pencegahan TB ini diberikan kalau untuk di Indonesia sendiri kan kita sudah ada 2 ya regimennya, ada yang diberikan setiap hari selama 6 bulan, ada yang setiap 1 minggu sekali selama 12 minggu. Kalau dari teori ini sih bisa sampai 3 tahun, artinya setelah 3 tahun nanti akan dilakukan pengulangan kembali untuk terapi pencegahan TB. Tapi kan tidak usah takut juga, untuk ini dalam bentuk kombinasi dosis tetap, artinya banyak obat dalam satu tablet, seperti obat ARV itu sendiri kan terdiri dari 3 jenis obat ya di dalam satu tablet. Jadi supaya tidak terlalu banyak untuk konsumsi obatnya. Slide. Nah, ini stadium klinis ya untuk WHO terkait dengan HIV. Nah, kadang kan mungkin teman-teman di sini semua udah tahu belum kira-kira waktu terdiagnosa pertama itu di stadium berapa gitu ya. Ada yang sudah tahu kah, atau yang ada yang mungkin tidak terinfokan gitu. Jadi sebenarnya HIV itu dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama itu tanpa gejala, yang kedua itu biasanya infeksinya itu masih untuk di area kulit ataupun saluran nafas. Nah, kalau yang stadium 3 itu dia sudah ke sedang ya, diare yang lebih dari 1 bulan, TBC paru, dan biasanya ada jamur di lidahnya, kandidiasis oral. Nah, yang stadium 4 ini yang paling berat ya, berarti biasanya sudah menyerang saraf pusat. Nah, biasanya juga kalau semua TBC yang di selain paru itu masuk ke stadium 4. Ataupun tadi kalau saya jelaskan, misalnya ada keluhan nih jamur di lidahnya, tapi sudah ada sampai gangguan sakit nih menelan, itu biasanya sudah sampai ke kerongkongan ataupun esofagus, berarti itu sudah masuk ke stadium 4. Tetapi antara stadium di sini dengan penyakit HIV dan kanker itu berbeda ya. Mungkin kalau kanker dengan stadium itu menentukan prognosis penyakit dan bagaimana tata laksananya. Kalau di stadium dan nanti mungkin kalau sudah diobati itu bisa turun stadiumnya. Nah, kalau untuk di HIV sendiri terkait stadium ini apapun stadiumnya, ini hanya terkait dengan infeksi yang dia dapatkan. Tetapi untuk terapinya, obatnya itu tetap sama. Saat ini panduan pengobatan berdasarkan dari panel ahli juga TLD ya, tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Kecuali mungkin untuk kasus yang dengan koinfeksi TB HIV, itu biasanya lebih dipilih adalah tenofovir, lamivudin, efavirenz. Karena jika TB ada nanti harus penambahan dolutegravir. Jadi untuk stadium ini hanya untuk terkait dengan infeksi-infeksi yang didapatkan, tapi untuk terapi HIV-nya itu obatnya tetap sama. Dan jika misalnya seseorang sudah HIV terus dengan TB paru, terus berarti kira-kira kalau HIV dengan TB paru itu di stadium berapa? Masuknya stadium 3 ya dok? Iya, oke, terima kasih Mas Norman. Nah, kalau misalnya nih dia dengan TB paru, terus pengobatan TB paru nih, sudah sembuh TB parunya, dia di stadium berapa? Masuk ke stadium bisa 2, bisa 1, tergantung dari kondisi dari pasiennya dok. Oke, ada jawaban yang berbeda dari Mas Norman? Kalau dari aku alamin sih karena aku taunya terinfeksi dari TB dulu ya dok. Jadi udah divonis oleh dokter duluan aku udah stadium 3. Jadi benar kata dokter. Jadi pada saat penanganan ya harus TB-nya dulu yang harus disembuhkan. Maksudnya terapi pengobatan TB terlebih dahulu sebelum akses ARV. Jadi ketika saya sudah
sudah dinyatakan sembuh dari TB baru akses ARV seperti itu. Jadi ketika sudah sembuh, kondisi saya sudah tidak ada keluhan dari TB-nya sehingga saya sudah bisa dimasukkan ke kategori stadium 2 dan di pemeriksaan viral load lagi sudah undetect jadi stadium 1 alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf Mas Norman, aksesnya di mana? Di PKM Ciracas, Dok. PKM Ciracas ya. Nah, waktu itu pengobatan TB-nya udah berapa lama baru dikasih obat ARV-nya? Lagi itu karena saya taunya dari TB dulu sebelum HIV. Jadi 6 bulan full saya terapi. Jadi tapi selalu konsul sama dokter dari Edelweiss atau pihak HIV-nya. Jadi di screening terus apakah efektif dari pengobatan dari TB-nya atau tidak. Kalau dirasa sudah 3 bulan sudah ada kemajuan dari TB-nya, dosis TB-nya itu dikurangi, lalu saya sudah dapat akotri dari dokter. Nah, ini tahun berapa tuh kira-kira Mas? Aku pertama akses kalau misalkan TB-nya itu di 2018, Dok. 2018. Oke, berarti mulai akses ARV-nya kapan? Di 2019. 2019 ya. Jadi terima kasih ya Mas Norman yang sudah mau berbagi ya. Itu tadi salah satu saya jelaskan ya bahwa akan selalu ada update gitu ya. Ini kan Mas Norman kan di 2018 saat itu sudah tahu TB tapi kan tidak langsung obat ARV-nya ya Mas ya, tunggu sembuh dulu ya. Iya benar. Nah, kalau saat ini kan sudah tidak begitu lagi. Jadi di dalam 2 minggu itu bisa langsung segera mendapatkan obat ARV. Jadi kalau Mas Norman kan ada sampai jedanya cukup panjang. Tapi itu tadilah update-nya ilmu kan. Mas Norman kan di 2018 gitu ya. Jadi mungkin pengalaman Mas Norman 2018 dengan mungkin ada yang audif di sini yang TB HIV baru ini, tapi saya enggak kok, baru 2 minggu udah jalan gitu. Jadi saat ini update-nya itu dia 2 minggu saja, dalam 2 minggu itu sudah bisa diberikan gitu obat gitu. Tapi tetap obat TB-nya dulu gitu. Obat TB berarti tadi kan Mas Norman juga dapat kotri ya, karena kan masuk HIV stadium lanjut ya. Nah, terus baru dapat ARV. Nah, yang mau saya soroti lagi adalah terkait tadi stadium. Jadi di HIV itu stadium itu tidak pernah turun ya. Jadi kalau misalnya tadi dengan TB paru dia dengan stadium 3 sembuh setelah selesai pengobatan TB-nya itu bukan turun tetapi tetap di 3. Jadi stadium HIV itu tidak pernah turun, yang ada bisanya naik. Misalnya setelah selesai pengobatan TB terus tiba-tiba TB paru ya, terus mungkin berapa tahun kemudian karena TB usus gitu ya, itu kan ekstra paru, berarti masuk ke stadium 4, berarti naik stadiumnya. Tapi ya itu tadi, berbeda dengan penyakit kanker. Kalau kanker misalnya stadium 4, nanti pengobatannya seperti apa? Kalau misalnya sudah diobatin, misalnya ya, ini bisa turun. Kalau untuk di HIV, ini stadiumnya tidak pernah turun. Jadi sebenarnya kita penentuan stadium itu di awal hanya untuk melihat ya, apakah dia HIV stadium lanjut, terus melihat infeksi oportunistik apa yang ada gitu ya. Jadi jangan teman-teman aku sudah stadium ini, berpikirnya yang lain, kok dia cuma stadium 1 doang, saya 3 gitu. Padahal mungkin kalau secara physically mungkin sama gitu ya, karena kan yang ini biasanya dengan infeksinya dengan TB seperti itu ya. Oke, slide. Nah, ini tadi ya CD4 ya. Mungkin kalau yang dulu kan yang paling digalakan adalah pemeriksaan CD4 ya. Jadi CD4 itu adalah sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. Jadi biasanya inilah sel CD4 ini yang diserang oleh virus HIV tadi, secara gampangnya seperti itu ya. Nah, tes darah untuk menentukan kondisi sistem kekebalan tubuh dengan cara menghitung jumlah sel CD4 dalam tubuh. Infeksi HIV di dalam tubuh menyerang dan merusak sel CD4. Jadi semakin rendah jumlah sel CD4 menandakan semakin berat infeksi HIV yang dialami audif tersebut. Mengapa perlu dilakukan tes CD4? Untuk menentukan apakah sudah berada di tahap HIV stadium lanjut atau tidak. Karena tadi seperti saya jelaskan ya, ada yang secara stadiumnya kita lihat tidak ada keluhan, ternyata setelah dites CD4 itu di bawah 200. Ini beberapa nilai CD4 dan kemungkinan penyakit yang ada pada seorang audif yang ntar bisa dibaca.
Jadi biasanya semakin rendah nilai CD4 itu, infeksi penyakit yang ada pada seorang ODIF itu biasanya akan lebih berat dibandingkan dengan nilai CD4-nya yang tinggi. Slide. Ini ya, terkait salah satu HIV stadium lanjut yang paling banyak itu juga adalah TBC ya, karena termasuk 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TBC di seluruh dunia. Jadi 8 negara aja menyumbangkan 2/3 kasus TBC di seluruh dunia, karena memang Indonesia sendiri itu urutan ketiga setelah India dan Cina. TB ini IO yang penyebab utama kematian tertinggi pada ODIF, sekitar 144.000 kematian yang diperkirakan itu 6.500-nya itu dari pasien TB HIV ya. Mengobati TB laten pada ODIF dengan mengurangi angka insidensi TB dan angka mortalitas TB. Screening TB pada ODIF, pemberian TPT dan pengobatan TBC pada ODIF dapat mencegah kematian. Screening TB ini bukan berarti dengan langsung dilakukan pemeriksaan gitu ya. Screening TB pada ODIF itu dengan hanya 5 pertanyaan. Nah, jika salah satunya iya, itu biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan gen expert. Jadi screening TB pada ODIF ini bukan hanya dilakukan satu kali, misalnya begitu dia terdiagnosa HIV, screening TB, tapi setiap kunjungan itu biasanya akan selalu terus dilakukan screening. Ya, selanjutnya. Nah, jadi screening TB itu pada ODIF nih ya, lakukan pengkajian. Biasanya dokternya nggak detail ya, nanyanya batuk, ada demam, berat badan menurun tanpa sebab, keringat malam, gejala ekstra paru, mungkin nggak gitu, tapi lebih ada keluhan enggak gitu ya. Jadi kalau yang biasanya sesuai pedoman itu adalah ada ke arah 5. Makanya kan setiap kunjungan diharapkan itu selalu dilakukan pengukuran berat badan, karena kan mungkin dengan menggunakan alat timbangan yang berbeda itu nanti mungkin hasilnya walaupun dilakukan pengukuran di hari yang sama itu bisa saja hasilnya berbeda. Jadi makanya di fasilitas itu telah dipantau berat badannya. Nah, jika dari 5 pertanyaan ini tidak ada, berarti kita bisa katakan sudah dilakukan screening dan tidak ada tanda dan gejala. Tetapi misalnya salah satunya saja ada yang iya, dilakukan dengan diagnosis biasanya itu dengan TCM, karena TCM ini kan bisa dikatakan dengan kita benar-benar melihat apakah ada bakteri TBC-nya itu atau tidak, dan biasanya dengan sampel yang sedikit itu sudah bisa representatif untuk menentukan diagnosis. Dan yang satu lagi, TCM itu juga bisa melihat apakah ada resistensi atau tidak, karena kan untuk TB sendiri ada TB resisten obat, ada yang TB yang tidak resisten. Nah, emang yang akan dikembangkan ke depan itu adalah LF-LAM. Memang kita belum tersedia ya. Karena apa? LF-LAM ini dilihat dari urin. Karena kan terkadang teman-teman ODIF ini kesulitan dalam pengeluaran dahak ya. Jadi kalau dengan TCM kemungkinan agak susah untuk dilakukan pemeriksaannya. Nah, TPT itu diberikan pada siapa aja. Jadi semua ODA usia 12 bulan yang tidak memiliki TBC termasuk ODIF dalam pengobatan ARV, ibu hamil, dan yang ODIF yang telah menyelesaikan TBC dan dinyatakan sembuh itu dapat diberikan lagi TPT. Untuk ODIF yang sudah sembuh diberikan TPT itu namanya pencegahan sekunder. Tapi kalau untuk yang belum pernah terinfeksi TBC itu namanya pencegahan primer. Ya, jadi misalnya kapan dia harus sebaiknya minum TPT begitu misalnya seorang ODIF sudah selesai pengobatan OAT-nya atau obat TBC-nya. Misalnya hari ini selesai, mau langsung besok itu boleh ya. Nah, tetapi kalau untuk ODIF yang usia di bawah 12 bulan itu kita kapan bisa memberikan TPT jika memang dia ada riwayat kontak dengan pasien TBC. Jadi untuk terapi pencegahan TB ini sebenarnya dia ada 2 sumbernya ya. Kalau untuk pada ODIF itu biasanya memang pada ODIF-nya itu kita berikan TPT. Tapi kalau dari program TB ataupun TBC itu dia diberikan TPT-nya karena kontak erat dengan pasien TB seperti itu ya. Nah, cukup dengan ini saja, jadi tidak perlu kayak screening misalnya pemeriksaan IGRA itu yang cukup mahal ya, ataupun ronsen untuk bisa dilakukan pemberian TPT. Cukup dengan screening 5 pertanyaan ini bisa dinilai bahwa kalau tidak ada kecurigaan ke arah TBC bisa diberikan TPT. Slide.
Nah, ini screening NeuroAIDS ya. Jadi tadi yang pertama tadi adalah TB. Kalau TB-nya di paru berarti stadiumnya 3. Nah, TB yang di ekstra paru masuknya stadium 4 dan ini meningitis cryptococcus juga masuknya ke stadium 4 tadi ya, yang infeksi ke otak itu masuknya ke stadium 4. Itu kalau untuk ini lebih ke arah NeuroAIDS ya, karena terkait dengan otak bukan hanya meningitis, banyak lagi yang lainnya seperti tokso ya. Yang paling penting adalah sakit kepala, kaku kuduk, kebingungan, penurunan kesadaran, kelemahan anggota tubuh, bicara pelo, mulut mencong. Penggunaan Cryptococcus antigen sebagai screening untuk ODIF dengan HIV stadium lanjut. Nah, biasanya kalau kita di Jakarta itu sudah ada piloting ya, pemeriksaan Cryptococcus antigen. Itu untuk semua pasien dengan CD4 di bawah 200, seluruh vaskes PDP di DKI Jakarta mengirimkan sampelnya ke lab Kesda. Jadi teman-teman datang ke vaskes, misalnya dinilai dari dokternya CD4-nya di bawah 200, itu biasanya akan dilakukan pengambilan darah untuk screening Cryptococcus antigen gitu ya. Nah, meningitis Cryptococcus ini untuk NeuroAIDS itu kita pengennya karena kan berbeda-beda tata laksananya, meningitis Cryptococcus, untuk tokso dan meningitis tuberkulosis. Jadi untuk screening terutamanya 3 penyakit ini. Slide. Ini ya alur Cryptococcus ya. Jadi ini edaran dari Dinas Kesehatan itu di tahun 2023 sudah dibuat edarannya. Jadi ODIF yang CD4-nya di bawah 200 kita screening IO-nya apakah ada tanda dan gejala meningitis. Jika ada itu biasanya langsung dirujuk ya karena memang ini kan kompetensinya di rumah sakit tidak di vaskes tingkat 1 ya. Diagnosis dan tata laksana meningitis. Nah, meningitis Cryptococcus itu diterapi dulu untuk meningitisnya, pemberian ARV-nya ditunda 4 sampai 6 minggu kemudian. Begitu juga dengan meningitis yang bukan Cryptococcus, itu juga ditunda pemberian ARV-nya. Nah, jika tidak ada tanda dan gejala, tetapi CD4-nya di bawah 200, itu biasa di screening Cryptococcus antigen. Seandainya hasilnya reaktif, itu dilakukan rujukan juga ya, dilakukan lumbal fungsi. Nah, jika lumbal fungsinya dites untuk Cryptococcus antigennya positif, itu dia nanti tata laksana meningitis Cryptococcus. Tapi misalnya lumbal fungsinya negatif ataupun tidak mungkin dilakukan lumbal fungsi, itu nanti ada pengobatannya terapi preemptif dengan pengobatan dengan fluconazole. Slide. Ini peranan teman-teman komunitas. Slide. Nah, ini masih tantangannya tadi ya, salah satunya masih banyak ODIF yang terdiagnosa pada stadium klinis lanjut. Jadi sekitar 33%. Jadi bisa diasumsikan itu 1 di antara 3 ODIF. Jadi cukup besar ya teman-teman. Jadi 1 di antara 3. Jadi hanya 1 yang stadium lanjut ini hanya 2 yang bukan masuk ke stadium lanjut. Stadium klinis lanjut meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, dan mungkin juga transmisi ke orang lain. Penyebab kematian yang tersering termasuk koinfeksi TB HIV, IO berat lainnya bisa PCV, toksoplasma, Cryptococcus antigen, Cryptococcus, meningitis Cryptococcus. ODIF dengan HIV lanjut erat kaitannya dengan LTFU. Kenapa? Karena tadi ya pasti kalau dengan stadium lanjut ini bebannya mungkin dia akan mendapatkan terapi-terapi yang lain. Jadi mungkin dengan keluhan dari penyakitnya jadi sudah cukup berat, belum lagi dari efek samping. Jadi pasti kepatuhannya akan semakin berkurang. Jadi sehingga di sini perlu perhatian khusus bagi mereka dan terutama untuk mereka yang kembali ke layanan setelah lulus to follow up. Jadi titip ke teman-teman untuk dampingannya itu idealnya harus sudah semua mendapatkan screening ya, paket intervensi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Salah satu tadi screening HIV stadium lanjut. Paling tidak teman-teman pendamping dan teman-teman di sini tahu dia nilai CD4-nya, bagaimana dengan stadium HIV-nya, sehingga tahu haknya untuk mendapatkan screening HIV, paket HIV, intervensi HIV stadium lanjut. Slide.
Nah, untuk komunitas berperan penting dalam deteksi dini dan rujukan pelayanan kesehatan. Penting dilakukan melalui komunikasi pengetahuan terkait HIV/AIDS kepada teman-teman, terutama populasi kunci ya. Support bagi yang telah terdiagnosis HIV, memastikan sudah tes harus langsung segera mendapatkan pengobatan untuk mengakses ARV. Jangan sampai putus hanya di tes, tidak sampai mendapatkan pengobatan. Tiba-tiba nanti cari teman-teman komunitas, mungkin kondisi sudah jelek, terus tiba-tiba pengennya segera minum obat ARV, padahal tidak seperti itu konsepnya ya. Nah, konseling dan pendampingan untuk memastikan adheran pengobatan. Nah, konseling dan pendampingan ini sangat penting ya, terutama untuk dengan HIV stadium lanjut dan mungkin di awal-awal penerimaan status seperti itu, karena mungkin ada hal-hal yang teman-teman ODIF ini harus bisa sharing dengan teman-teman pendamping. Artinya kan biasanya pendamping ini adalah berasal dari sama gitu ya. Jadi tidak kalau mungkin dari klinisinya saja, kamu harus minum obat seperti ini, itu mungkin akan efeknya tidak terlalu bermakna dibandingkan kalau yang dengan sesama yang minum obat yang memberi konseling. Dia pernah mungkin bisa berbagi cerita bagaimana dulu dia mengalami efek sampingnya seperti apa, terus ternyata setelah dia lewati seperti ini, dia setelah konsumsi obat malah kondisi jauh lebih baik. Jadi makanya sangat penting itu adalah adalah dukungan dari teman-teman. Slide. Nah, petugas kesehatan atau pendamping LSM mengumumkan pasien minimal 1 minggu sekali melalui pesan teks, panggilan suara, panggilan video, atau kunjungan rumah untuk menanyakan kondisi dan kepatuhan pengobatan pasien. Ini sangat baik ya kalau memang bisa setiap pendamping itu paling tidak tahu pernah melakukan home visit walaupun hanya 1 kali. Jadi seandainya tidak kembali lagi ke layanan, itu kan biasanya teman-teman kadang berganti nomor handphone, tapi kan kalau cenderung sering ya berganti nomor telepon dibandingkan alamat rumah gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa dihubungi by phone, mungkin masih ada alternatif untuk dilakukan kunjungan rumah, sehingga kita tahu nih kira-kira kendalanya apa sih, makanya tidak datang ke layanan seperti itu. Petugas kesehatan atau pendamping LSM melakukan screening secara berkala pada ODIF dengan menanyakan tanda dan gejala yang muncul sebelum pengobatan ataupun memang selama pengobatan. Jika mencurigai ada tanda dan gejala, petugas pendamping LSM segera melaporkan ke dokter agar segera ditindaklanjuti, karena memang terkadang ada juga pasien ini mungkin bisa lebih terbuka dengan teman komunitas dibandingkan dengan dokternya. Nah, pemantauan minum obat oleh keluarga bila pasien setuju, ini mungkin untuk ODIF yang keluarganya sudah mengetahui, tapi memang kalau bisa teman-teman pendamping ini bisa merekomendasikan supaya mereka tetap ke depannya bagaimanapun harus terbuka. Tujuannya adalah supaya bisa lebih mendapat dukungan, karena kan kalau komunitas ini kadang terbatas ya, karena berganti petugas. Kalau keluarga kan bisa terus untuk menjadi pendamping untuk mengingatkan minum obat atau kondisi-kondisi yang lainnya. Misalnya suatu saat dia harus dirawat atau apa, itu biasanya kan butuh keluarga yang memang sudah tahu nih kondisinya seperti apa untuk supaya dia mendapatkan tata laksana yang lebih cepat. Jadi tidak misalnya ada misalnya kejang, mungkin kalau dokternya tidak tahu riwayatnya ada HIV positif, mungkin berpikirannya tidak ke arah sana gitu ya. Jadi kayak seperti yang harusnya idealnya suatu pemeriksaan dilakukan untuk khusus ini, karena ini mengarah ke ODIF, justru malah tidak dilakukan, justru akan membuat terlambatnya diagnosis dan tata laksana pengobatan. Slide. Ini rekomendasi pasien yang didampingi secara intensif ya, pasien yang tidak didukung PMO, artinya ini mungkin yang belum terbuka dengan keluarganya atau di sini mungkin masih ngekos, jadi tidak ada keluarga yang mendampinginya. Ini kondisi klinis berat yang ditandai dengan pasien yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang lama, lebih lama di aktivitasnya di tempat tidur, itu biasanya dengan IO ataupun HIV stadium lanjut. Jadi kepatuhan pengobatannya IO dan ARV yang buruk. Jadi dari kepatuhan ataupun adherennya tidak baik. Nah, pasien yang pernah LTFU, karena memang ada studi yang mengatakan suatu yang pernah LTFU itu akan berpeluang lagi untuk LTFU seperti itu, apapun alasannya ya. Yang satu lagi VL tidak tersupresi, karena kita bisa berasumsi kenapa VL ini tidak tersupresi. Kemungkinan besar adalah kemungkinan VL tidak tersupresi itu hanya 2. Yang pertama, memang ODIF-nya tidak teratur minum obatnya atau sehingga terjadi kegagalan pengobatan.
Ya, yang kedua memang ODIF ini terinfeksi oleh virus yang sudah resisten dengan obat yang dia konsumsi, sehingga dia konsumsi obat ARV itu pun tetap aja hasilnya tetap tinggi virusnya. Tetapi untuk sekarang kita dengan penggunaan regimen pada ODIF baru dengan TLD, kemungkinan resistensi karena dari awal terinfeksi virus yang resisten itu sangat tidak mungkin. Karena apa? TLD ini juga belum ada pelaporan resistensinya, karena juga dia obatnya kan juga bisa dikatakan cenderung masih baru ya untuk masuk di Indonesia. Jadi kemungkinan paling besar itu memang dari dia tidak konsisten untuk minum obatnya ataupun tidak patuh. Ataupun ODIF dengan HIV stadium lanjut baru mulai ARV dan rujukan masuk tanpa ARV. Jadi HIV stadium lanjut tadi ya, mungkin selain obat ARV dia harus dapatkan obat-obat yang lain, sehingga butuh penguatan bagaimana dia bisa supaya mau untuk terus minum obat. Atau pasien rujuk masuk tanpa ARV ini bisa kita katakan juga sebagai ODIF baru ya, karena mungkin dari layanan sebelumnya juga dia belum mendapatkan obat ARV ataupun belum juga diberikan pendampingan oleh komunitas. Slide. Nah, ini rekomendasi kriteria yang menghentikan ya. Jadi jadi petugas komunitas bisa menghentikan dampingan kalau pasiennya sudah dapat mengunjungi layanan walau dengan bantuan untuk kontrol dan pengambilan obat baik IO maupun ARV. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa dia memang ini sudah bisa secara mandiri melakukan kunjungan ke layanan walaupun memang masih mungkin dibantu oleh pihak keluarga ataupun dari temannya. Slide. Nah, ini kemajuan pengetahuan terkait HIV yang mengoptimalkan strategi manajemen orang dengan HIV. Tadi ya, seperti Mas Norman juga sudah berbagi ya, bagaimana dia di penanganannya waktu tahun 2018 dengan konvensi TB HIV. Mungkin kalau ada teman di sini yang bisa berbagi dengan mungkin berapa tahun terakhir ini dengan TB HIV, bagaimana, apakah ada perbedaan? Ya pastinya ada ya, karena kalau sekarang tidak menunggu sampai sembuh TB-nya itu sudah bisa diberikan obat ARV. Nah, identifikasi orang dengan HIV stadium lanjut pada awal masuk perawatan dan manajemen komprehensif penting dilakukan untuk memastikan tata laksana yang tepat sejak awal sesuai dengan kondisi yang ada sehingga dapat mencegah jatuhnya ke kondisi yang lebih buruk lagi. Di sini juga peran komunitas ya dalam mendeteksi dini terutama untuk dampingannya terkait HIV stadium lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi, ada yang ingin didiskusikan atau kita bisa jawab ada yang di kolom chat ya. Atau saya kembalikan dulu ke moderator ya. Ya, terima kasih dok. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua atau teman-teman yang sudah, nampaknya ada beberapa juga yang memang ada di kolom chat ya dok ya. Iya, nah, benar. Mungkin saya akan buka dulu ya buat teman-teman kira-kira yang mau nanya langsung ke Dr. Zuhro, silakan. Silakan yang mau bertanya. Udah ya. resen gitu. Iya, silakan. Nampaknya ada Kak Aan ya, silakan Kak Aan. Oke, terima kasih Gibon. Selamat siang Dr. Zuhro. Kedengeran kan ya? Kedengaran. Oke, dok, mau tanya, ini kan kalau misalkan CD4 itu dianggap sebagai bagian dari untuk indikasi indikasi untuk penentuan stadium klinis HIV ya. Kalau menurut WHO itu kan di bawah 200 itu termasuk stadium lanjut atau AHD biasanya disebutnya, Advanced HIV Disease. Nah, kalau kemudian CD4 ini tidak dijadikan lagi sebagai bagian dari pemantauan rutin, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kondisi ODIF pada saat mereka kemudian sekali waktu drop dan kita nggak tahu apakah mereka masuk stadium lanjut atau enggak, karena itu membutuhkan pemeriksaan CD4 kan, jadi nggak bisa berdasarkan kira-kira seolah pasiennya lagi merasa nggak enak badan kan, itu juga bukan satu indikasi yang tepat kecuali kita bisa melakukan pemeriksaan CD4. Nah, kemudian untuk meneliti Cryptococcus sendiri itu kan juga biasanya masuk pada saat CD4 di bawah 200. Untuk bisa dilakukan screening pencegahannya ini, apakah kita harus menunggu pasien itu memunculkan gejala ke meningitis Cryptococcus
atau kemudian ataukah menunggu sampai terinfeksi beneran, karena kan mereka tidak pernah diketahui status CD4-nya. Sementara kalau misalkan banyak teman-teman ODIF ini yang kemudian mereka patuh pengobatan, kemudian viral load-nya juga undetectable, tapi kemudian mereka menjadi lengah, pelayanan juga lengah, tidak melakukan pemeriksaan CD4 secara teratur, ini kemudian secara tiba-tiba drop kena TB, ini yang sering terjadi. Ada juga yang kemudian toksonya masuk. Nah, setelah kemudian diperiksa CD4-nya, ternyata CD4-nya drop di bawah 200, dan ini seringkali teman-teman kecolongan karena mereka berpikir kalau VL-nya undetectable, kepatuhannya bagus, berarti akan aman. Tapi kenyataannya pada saat kemudian mereka tetap patuh ART dan VL-nya detectable, nggak pernah ada pemeriksaan rutin CD4, akhirnya kecolongan. Dan tahunya setelah TB-nya masuk, setelah meningitisnya masuk, setelah kena tokso, dan itu beberapa kasus yang saya temukan itu sudah terlambat. Padahal mereka dari pendampingnya, dari keluarganya juga mengatakan minum obatnya bagus, kemudian hasil VL-nya juga undetectable. Nah, ini gimana kita bisa mendorong agar pemeriksaan CD4 ini kembali menjadi bagian dari pemantauan kesehatan rutin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak An. Saya langsung jawab aja kali ya. Ya, silakan Dok. Nah. Ya, jadi dalam artian di sini CD4 itu bukan sebagai suatu yang kita periksa untuk pemantauan, karena kita jadikan sebagai baseline sih Kak. Jadi di awal. Jadi sangat penting di awal kita menentukan ini masuk stadium lanjut atau tidak gitu loh. Jadi kalau memang di awal, karena itu dari pedoman WHO itu juga sudah tidak termasuk di pemantauan. Di Permenkes 23 tahun 2022 juga seperti itu ya, bahwa yang pemantauan itu adalah viral load. Karena kalau kita jadikan itu pemantauan, nilai CD4 itu sangat bias. Kalau misalnya banyak pengaruhnya, misalnya dia diambilnya kondisinya lagi sakit, itu bisa terjadi perubahan. Begitu dari patologi klinik ya. Jadi kita gunakan di awal tetap penting sebagai baseline, tujuannya untuk menentukan tadi. Kalau memang dia sebagai HIV stadium lanjut, misalnya nih CD4-nya di bawah 200, itu nanti akan terus dipantau setiap 6 bulan untuk dilihat apakah terjadi kenaikan atau tidak, karena nanti di situ untuk kita menentukan apakah profilaksis cotrimoxazolnya sudah bisa di stop atau tidak, karena kan memang menunggu hasil CD4-nya di atas 200 gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan misalnya kayak tadi ada TB, karena kan Indonesia tadi ya TB-nya cukup tinggi, karena TB itu bisa sebagai IO ataupun bisa sebagai koinfeksi. IO itu berarti memang karena kondisi daya tahan tubuhnya ataupun CD4-nya yang rendah karena terkait virus HIV-nya sehingga dia terinfeksi TB. Walaupun memang dari terapinya itu kita tidak membedakan mana yang TB karena IO ataupun koinfeksi. Tapi kita bisa melihat misalnya nih seorang pasien yang dengan TB saat kita lakukan pemeriksaan CD4, tapi CD4-nya itu lebih dari 200, artinya CD4-nya tinggi. Itu kita asumsikan bahwa TB-nya itu karena koinfeksi. Tapi seperti itu pun tetap secara stadium dia masuk ke stadium 3 dan mendapatkan profilaksis cotrimoxazole sampai nanti obat TB-nya di stop ya. Tapi kalau misalnya dia IO sebagai infeksi oportunistik, berarti tadi nilai CD4-nya juga cenderung turun. Nah, sebenarnya kalau salah satunya tadi mungkin adalah misalnya seorang kenapa nih VL-nya undetect tapi dia kena ada TB gitu ya. Ini kan berarti kemungkinan TB-nya ini bukan termasuk di IO, tetapi sebagai koinfeksi karena memang angka Indonesia cukup tinggi. Artinya kalau koinfeksi di sini bisa siapa aja terkena TB, bukan hanya seorang ODIF. Kalau yang tadi sebagai IO karena memang daya tahan tubuhnya yang turun sehingga dia bisa kena TB gitu ya. Jadi harus dibedakan karena sebenarnya kita melihat kegagalan terapi itu ada 3. Yang pertama adalah gagal paling cepat yang bisa kita katakan adalah gagal virologis, yaitu viral load-nya dia di atas 1000 kopi dalam 2 kali pemeriksaan ya. Jadi kalau biasanya gagal virologis itu kondisi tubuh itu kondisinya masih baik semuanya, tidak ada keluhan, bahkan pasien yang dengan gagal virologis itu kondisinya masih baik. Nah, yang kedua itu adalah gagal imunologis di mana nilai CD4-nya yang semakin turun. Nah, yang ketiga adalah gagal klinis, yaitu disertai mungkin adanya keluhan-keluhan infeksi IO yang muncul seperti itu. Nah, perlu dipastikan juga bahwa nilai CD4 ini kan memang bahkan
ada penelitian yang pengambilan darahnya antara pagi dan siang itu juga bisa menghasilkan hasil yang bias, sehingga makanya dia tidak dijadikan sebagai pemantauan gitu ya. Nah, CD4 ini juga biasanya kalau yang teman-teman ODIF yang awal sekali terinfeksi HIV itu CD4-nya sangat rendah di bawah 50, itu cenderung kenaikannya akan lebih lama dibandingkan dengan mungkin yang awalnya mungkin 160-an. Itu naiknya sama-sama nih minum obat ARV, sama-sama dapat kotri gitu ya. Setelah 6 bulan dilakukan pemeriksaan, itu mungkin yang 160-an akan lebih naiknya lebih langsung misalnya berapa 300 gitu. Tapi yang di angka misalnya di angka 20 mungkin naiknya hanya jadi kayak 30 karena memang dari awal sistem imun tubuhnya sudah sangat jelek sehingga CD4 sangat rendah, sehingga naiknya itu juga tidak secara signifikan. Karena kalau memang dari teori kan biasanya kenaikan CD4 itu adalah 50 setiap 6 bulannya, sehingga makanya pemberian kotri itu maksimal di 2 tahun, diharapkan 2 tahun itu bisa mengcover. Jadi nilai CD4-nya nanti setelah dia minum obat ARV, minum kotri selama 2 tahun itu nanti bisa lebih dari 200. Sudah cukup, Kak? Tentang Cryptococcus tadi belum terjawab ya? Maksud saya, apakah seseorang ini, seorang ODIF ini, apakah harus mengalami Cryptococcus dulu, apakah harus mengalami gejala dulu, atau kena Cryptococcus? Ataukah kalau misalkan kita melakukan pemantauan CD4 secara rutin, sama seperti VL misalkan setahun sekali, kita kan bisa langsung tahu, oh CD4-nya pas lagi turun, ada indikasi mau turun. VL-nya bagus, kepatuhan bagus, tapi CD4-nya dilihat dari tahun lalu sampai tahun sekarang ada indikasi turun. Ini kan bisa kita langsung cegah dengan pemberian cotrimoxazole. Seenggaknya bisa ada pencegahan. Tapi kalau kemudian kita nggak pernah melakukan pemeriksaan CD4, kemungkinan sudah keburu drop. Jadi pencegahan cotrimoxazole juga sepertinya akan nggak terlalu berdampak. Ya, kembali ya, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa kriteria gagal terapi itu 3. Yang pertama gagal virologis, gagal imunologis, gagal klinis. Yang paling terlihat awal itu adalah gagal virologis. Jadi kalau virusnya misalnya nih masih tetap aja tinggi di lebih dari 1000 kopi, baru mungkin kita akan lakukan pemeriksaan gagal imunologis, karena biasanya VL-nya ini masih tinggi, CD4 itu juga masih ada yang bagus gitu loh. Jadi makanya CD4 ini bukan sebagai patokan pemantauan terapi, tapi dia baseline, bukan berarti tidak penting untuk diperiksakan, penting di awal. Tadi karena apa? Dia ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia pasiennya lagi sakit diperiksakan, itu juga hasilnya bisa tidak sesuai gitu loh, hasilnya rendah, tapi bukan kalau kondisinya lagi stres, itu sangat berpengaruh. Jadi makanya tidak dimasukkan, bahkan dari pedoman WHO sendiri itu bukan sebagai pemantauan, tetapi viral load-nya. Jadi sebenarnya nggak usah takut pasien yang ngedrop, sebenarnya selagi viral load-nya itu bagus, itu kita bisa asumsikan bahwa imunologisnya bagus, klinisnya bagus, seperti itu. Ada juga pasien nih yang semuanya sudah bagus, tapi CD4-nya masih tetap rendah aja, tadi seperti saya jelaskan. Karena apa? Di awal CD4 itu yang sudah sangat rendah. Jadi setelah misalnya 2 tahun dia minum obat, CD4-nya tetap aja ada di bawah 200, tapi VL-nya sudah undetect gitu. Karena memang dari awal CD4 itu sudah sangat rendah. Tetapi kan kita ada juga peraturannya ataupun pedomannya bahwa memang diberikan hanya untuk 2 tahun. Jadi kalau memang sudah 2 tahun pemberian cotrimoxazole, tetapi misalnya CD4-nya masih tetap di bawah 200, itu bisa di stop karena maksimal pemberiannya hanya di 2 tahun pemberian cotrimoxazole-nya, seperti itu. Nah, untuk terkait tadi meningitis Cryptococcus itu memang masih piloting ya di DKI ya. Jadi kalau untuk meningitis Cryptococcus tadi ada bagian alurnya ya. Jadi dipisahkan, jadi ada 2. Yang satu memang kalau misalnya dilihat dokter ada ke arah infeksi neuroaids yang sering sakit kepala, kejang itu. Nah, itu biasa muntah yang menyembur seperti itu biasanya itu akan langsung dilakukan rujukan. Tetapi kalau misalnya pasiennya yang stabil, tidak ada keluhan, tapi masuk kriteria HIV stadium lanjut, itu dilakukan screening Cryptococcus antigen. Memang ini masih piloting ya, jadi belum dilakukan di Fasiankes, tapi Fasiankes pelayanan PDP itu mengambil darahnya, itu dikirimkan ke lab Kesda. Jadi nanti hasilnya itu reaktif ataupun tidak. Nanti setelah itu kalau memang hasilnya reaktif, itu biasanya dilanjutkan lagi, dilakukan rujukan. Nah,
nanti di rumah sakit itu idealnya harusnya dilakukan lumbal fungsi untuk melihat Cryptococcus antigen yang ada di cairan cerebrosifinalis ya. Bukan, kalau yang pertama kan di darah. Kalau memang hasilnya positif, itu dikatakan meningitis Cryptococcus. Nah, itu ditunda pengobatan ARV-nya 4-6 minggu. Pemberian diterapi dulu meningitisnya, baru meningitis Cryptococcusnya, baru pengobatan ARV. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan lumbal fungsi, misalnya vaskes itu tidak mampu laksana untuk lumbal fungsi, ataupun nanti akan ada kemungkinan komplikasi kepada pasiennya, itu biasanya langsung diberikan terapi preemptif. Untuk DKI sendiri kemarin sih secara kumulatif ya, kita sejak dari sekitar Oktober, November, Desember itu sekitar ada 3 kemarin itu sudah sampai 5 sih yang kasusnya positif reaktif ya Cryptococcus antigennya. Baik, terima kasih. Kang, gimana? Apakah sudah mewakili? Kita berikan kesempatan ke penanya lain ya, kalau begitu ya. Silakan, yang lain yang mau bertanya? Atau kita lanjut dulu ke kolom chat ya. Di kolom chat dok ada yang bertanya nih dok, izin tanya. VL sudah undetected, tapi kenapa CD4 bisa turun dan turunnya CD4 sangat rendah sekali. Apakah saat Odif benar-benar sudah sakit baru bisa cek CD4-nya? Karena sebenarnya VL dan CD4 sangat penting untuk diperiksa. Nah ini mungkin berkaitan juga ya sama Mas Aan ya. Jadi ini kan kita nggak tahu apakah di awal memang dia sudah ada baseline pemeriksaan CD4-nya ya. Karena kan tadi seperti saya jelaskan, kalau memang di awal CD4-nya itu sangat rendah, biasanya naiknya itu juga cukup sulit gitu loh. Bahkan saya pernah nangani pasien lebih dari 2 tahun, itu CD4-nya tetap masih di bawah 200, VL-nya juga sudah undetect. Karena memang di awal nilai CD4-nya hanya 4 gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ada juga mungkin pasien yang mungkin selama ini, karena kan memang dari secara program itu juga sudah dari pedoman itu kan memang sudah tidak dianjurkan ya, misalnya untuk cek CD4 untuk yang ODIF lebih dari 200 nilai CD4-nya. Nah biasanya kalau seperti itu misalnya dia ada nih cek sendiri gitu ya, ya bisa aja mungkin hasilnya turun tapi tidak sampai di bawah 200, tapi dengan nilai viral load-nya masih bagus, tidak terdeteksi, itu masih ada seperti itu. Jadi lihat lagi nih kondisinya. Apakah suatu pemeriksaan CD4 itu kondisinya lagi sakit atau apa. Nah, biasanya CD4 akan diperiksakan lagi, misalnya ODIF yang sudah LTFU, misalnya lebih dari 6 bulan tidak akses, itu biasanya begitu akses kembali itu akan dikaji ulang lagi nilai CD4-nya, walaupun mungkin dulu sebelumnya hasilnya tinggi gitu ya. Tadi seperti saya jelaskan bahwa HIV itu bukan hanya HIV sih tepatnya, jadi semua ilmu kan selalu berkembang. Mungkin dulu salah satu dasar pemberian obat ARV adalah dulu kan dibatasi ya, CD4 di atas 350 tidak minum obat, nanti di bawah 350 baru minum, berikutnya di bawah 200. Tujuannya kan karena waktu itu asumsi mungkin akses ARV itu masih tidak terlalu seluas sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih gampang karena toh bakalan CD4 itu ujungnya kalau tidak diberi obat ARV akan turun gitu ya, pasti nanti akan malah menimbulkan masalah-masalah baru. Makanya sekarang kan sebenarnya lebih begitu mudahnya dibandingkan mungkin teman-teman yang mungkin terdiagnosanya belasan atau puluhan tahun yang lalu ya, harus tertunda dulu, nggak bisa langsung segera minum obat ARV menunggu CD4-nya. Kalau sekarang kan tanpa itu pun semuanya bisa untuk dilakukan ataupun mendapatkan terapi ARV. Slide. Gimana dok? Mau ditampilin slide-nya? Nggak usah. Oh, iya. Baik, nah ini tapi ada follow up lagi, katanya dulu CD4-nya 420, tapi setelah berapa tahun VL undetected dan CD4-nya rendah. Nah mungkin untuk lebih tepatnya ya yang punya tahu riwayat medisnya juga mungkin dokter yang bersangkutan ya, mungkin bisa ya. Kira-kira rendahnya itu apakah sampai di bawah 200 atau seperti apa? Jadi ya memang ya namanya individu juga mungkin beda-beda ya ininya, jadi memang dikonsultasikan dengan
dokter yang merawatnya juga. Ya, jadi sebenarnya lebih kalau memang rendah gitu ya, sebenarnya kalau kita curiga ke arah gagal terapi selagi viral load-nya masih bagus, itu kan tidak ada ke arah sana. Apakah tapi tetap ini kira-kira rendahnya ini apakah karena ada infeksi yang lain atau ya tadi ya mungkin waktu pengambilannya, karena memang sangat berpengaruh kalau pengambilannya misalnya kondisi pasiennya lagi ada infeksi berat, itu juga bisa berpengaruh gitu, karena kan ini kan sistem imun ya yang sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, berbeda dengan viral load, benar-benar si materi genetik si virus itu yang kita periksa gitu. Baik, terima kasih dok. Kita tampung dulu mungkin ya, teman-teman yang mau bertanya lagi nanti bisa dilanjutkan di sesi setelah narasumber kedua. Kita berikan kesempatan dulu untuk narasumber kedua yang sudah bergabung. Silakan Kak Nurmansyah. Iya, terima kasih ya Mas ya. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Norman. Untuk saat ini saya akses obat ARV di tahun 2019. Namun terinfeksi virus itu ketahuan karena saya kena TB, seperti yang dijelaskan oleh Dokter Zuhro sebelumnya. Jadi pada saat saya terkena TB, jadi di PKM Ciracas itu sudah diwajibkan kalau sudah positif TB harus dirujuk ke poli HIV. Jadi pada saat di TB saya positif, langsung cek darah untuk HIV-nya apakah positif atau tidak. Ternyata saya sudah positif. Jadi seperti seperti yang diinfokan sebelumnya. Jadi sebelum dokter yang menangani HIV saya menginformasikan untuk terapi TB-nya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi saya harus sembuh dari TB karena saya akses di tahun 2018, jadi harus akses obat TB terlebih dahulu. Pada saat itu saya kalau boleh sharing, saya beratnya di angka 95 kg. Kena TB pada saat itu berat saya turun hingga 45 kg. Jadi itu sudah parah sekali. Jadi kondisinya saya langsung dirujuk ke rumah sakit Polri. Di dokter pendamping saya ya sebelumnya perkenalkan dokter dulu itu Dokter Dewi menginformasikan untuk coba konsumsi Kotri untuk menstabilkan dari obat TB-nya itu. Jadi dulu saya konsumsi obat TB 5 tablet karena untuk obat TB itu sesuai dengan berat badan. Jadi berat badan saya 95 kilo, jadi 5 butir sehari. Bagi teman-teman yang udah pernah kena TB, tahu ya untuk dosis obat TB itu besar-besar sama seperti ARV yang kita minum. Namun untuk obat TB ini ada efek samping berupa mual-mual. Jadi pada saat proses minum obat TB itu saya mual-mual parah hingga saya tidak sanggup untuk mencium apapun aroma makanan pada waktu itu. Jadi pada saat subuh saya bangun langsung minum obat 5 butir itu. Lalu di pagi harinya saya minum Kotri untuk menyentabilkan kondisi CD4-nya. Lalu seperti yang saya infokan, saya sudah stadium 3. Pada saat itu kondisi saya makin parah hingga saya kena stroke. Jadi itu sudah masuk, mungkin saya sudah masuk stadium 4 pada waktu itu. Saya langsung dirujuk ke rumah sakit Polri. Di Polri pun saya di MRI, ternyata memang pengaruh dari TB, pada waktu itu saya belum info kalau saya itu kena HIV, dan keluarga saya pun nggak tahu kalau saya itu kondisinya sudah terinfeksi. Jadi pada saat itu saya di MRI dan lain sebagainya hingga saya dirujuk ke klinik Matahari. Jadi untuk sekedar informasi, di rumah sakit Polri itu ada yang namanya klinik Matahari. Klinik Matahari itu sama seperti layanan kesehatan HIV di setiap PKM. Jadi di Polri itu saya sudah dirujuk ke sana dan di situ saya langsung tes yang namanya CD4.
Dan CD4 pada saat itu hasilnya adalah di angka 25. Jadi di situ titik balik saya yang menyebabkan saya kondisinya makin parah pada saat itu. Jadi untuk kondisi yang makin parah itu ditunjang karena ada HIV pula, ada TB juga, dan akhirnya orang tua saya tahu kenapa saya bisa kena TB. Benar kata dokter Zuhro, di sini peran pendamping dan peran peran keluarga atau support sistemnya itu sangat-sangat membantu saya untuk tetap berjuang pada saat di titik terendah saya. Jadi teman-teman, untuk saat ini yang bagi teman-teman yang sudah terinfeksi, jangan berputus asa, jangan merasa sendiri. Di sini ada teman-teman pendamping, di sini ada pendamping saya Ibu Yuni, lalu ada Mas Effendi, lalu di sana ada Pak Aan dan lain teman dari JIP, semuanya masih terbuka untuk membantu saya untuk selalu kuat untuk menjalani. Karena di sini balik lagi teman-teman, walaupun kondisi kita ini memang sedang diuji. Aku bilangnya sih ini ujian ya kan. Tapi dengan semangat dari support system, dari dokter, dari layanan Edelweiss atau layanan PKM Ciracas yang luar biasa selalu support. Bahkan saya didatengin langsung oleh pihak dokter, pihak puskesmas untuk kunjungan kondisi saya sampai seperti apa. Bahkan di kondisi saya yang sangat parah, yaitu sudah stroke. Jadi saya sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Jadi kondisinya itu udah sangat parah. Tapi di sini karena support system yang luar biasa, jadi akses obat itu mudah, lalu obat TB selalu saya minum, walaupun kondisinya saya efek sampingnya luar biasa, tapi tetap saya minum, saya rutin hingga di 6 bulan berikutnya saya, di 3 bulan pertama saya diperiksa, dosis TB-nya itu sudah dikurangi oleh dokter TB, oleh dokter poli TB-nya Ciracas. Pada saat itu saya konsultasi lagi ke dokter HIV-nya. Di dokter HIV ternyata sudah bisa konsumsi ARV, untuk dicoba untuk konsumsi ARV. Jadi pada saat itu saya di ARV di tahun 2019 masih TLE ya teman-teman, belum ada TLD. Untuk TLI, alhamdulillahnya saya tidak ada alergi ataupun efek samping yang berarti dari konsumsi obat ARV-nya. Alhamdulillah saya rutin ARV, Kotri saya rutin, hingga TB saya itu sembuh teman-teman. Lalu saya juga ikut terapi untuk stroke saya hingga di tahun 2020, alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas dengan normal. Di tahun 2021, saya ketemu Dr. Rindah. Pada saat itu Dr. Rindah sudah mulai bertugas di PKM Ciracas. Beliau alhamdulillah selalu support teman-teman ODIF untuk selalu survive. Dan di saat itu juga sudah ada Mas Imam, lalu ada Mbak Ayu dan teman-teman Edelweiss sekalian yang selalu support dan selalu bawel ataupun selalu menanyakan obatnya sudah diminum belum, dan di tahun 2020 itu saya pertama kali tes VL. Di tes VL itu alhamdulillah saya sudah undetect. Nah, lalu berjalan karena sudah undetect dan posisinya saya sudah lepas dari TB paru, alhamdulillah, Kotri masih tetap lanjut karena CD4 saya masih yang acuan di angka 26. Di tahun 2022 kemarin, saya tes CD4 lagi. Alhamdulillah CD4 saya naik menjadi 256. Dan untuk kondisinya seperti yang kalian lihat sekarang, teman-teman, untuk saat ini saya sudah bisa beraktivitas kembali dengan normal, sudah kembali bekerja kembali, sudah bisa bawa motor, yang sebelumnya nggak bisa bawa motor sama sekali, jalan aja nggak bisa, apalagi bawa motor, tapi sekarang sudah bisa berjalan dengan normal. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah putus asa. Jika ada keluh kesah mengenai diri kita, yang mengetahui itu diri kita sendiri. Jadi ayo teman-teman bisa. Di sini ada teman-teman dari LSM, entah itu
Jeep dan lain sebagainya yang selalu support kita untuk selalu mau membuka diri, curhat aja. Mereka mau senang kok digangguin sama kita. Bahkan sampai dulu itu ada Mas Junet yang rela datang dari rumahnya dulu jauh dari rumah saya, mau datang ke rumah saya hanya untuk dengerin curhat saya. Dan saya tuh paling senang datang kunjungan ke PKM Ciracas. Kenapa? Di sana welcome. Alhamdulillah support sistem support dari PKM Ciracas itu luar biasa. Saya ketemu Dokter Indah, saya ketemu Mas Imam, saya ketemu Mbak Yuni, saya ketemu Mas Effendi dan teman-teman LSM lainnya. Itu membuat saya luar biasa. Oh, hidup ini saya masih bisa hidup, saya masih bisa berjalan, saya bisa bernafas, dan saya masih bisa terus berkontribusi untuk teman-teman. Dan alhamdulillah untuk saat ini semua yang saya jalani itu berkat dari doa orang tua saya, teman-teman saya, dokter juga, dan teman-teman Edelweiss kalian. Dan untuk saat ini teman-teman yang sedang berjuang, yang baru tahu statusnya, yang ODIF yang statusnya sudah lanjutan ataupun yang masih berjuang dengan CD4-nya yang masih rendah, jangan putus asa teman-teman, karena hidup itu pilihan. Kita yang menentukan mau terus berjuang atau berhenti sampai di sini. Tapi satu hal yang pasti, kalian tidak sendiri. Masih ada teman-teman, masih ada saudara, dan ingat masih ada orang tua jika masih ada orang tuanya. Dan untuk teman-teman LSM, terima kasih, sangat-sangat terima kasih dari saya ucapkan, karena teman-teman LSM ini membuat saya jauh lebih memaknai hidup lebih ke depan lebih luar biasa. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh PKM Ciracas menjadi ketua KDS. Insya Allah saya akan terus mau berbagi apapun dan saya siap untuk mendampingi teman-teman semua untuk selalu ataupun mau curhat ke saya atau mau langsung ketemu di PKM Ciracas, ayo saya siap untuk mendengar keluh kesah, karena yang tahu kita itu diri kita sendiri, dan teman-teman hanya bisa bantu doa dan supportnya aja. Dan saya yang menjalani, kita yang menjalani, dan itu keputusan semua di tangan kita, teman-teman. Untuk saat ini, teman-teman jangan pernah ada rasa rendah diri, putus asa, dan lain sebagainya. Karena semua itu ada di tangan teman-teman semua. Untuk saat ini, terima kasih untuk Jeep yang udah memfasilitasi acara ini, dan semoga acara ini membuat teman-teman yang sedang berjuang bisa terus berjuang dan survive. Dan untuk teman-teman yang merasa dirinya sendiri, jangan pernah, karena masih ada masih ada kita dan masih ada teman-teman yang lain yang mau support kalian semua. Untuk saat ini sekian dari saya. Untuk untuk moderator bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Wah, sangat ini sekali ya, inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Kak Norman. Tapi saya kalau boleh tanya nih Kak Norman. Iya, silakan Pak. Kan tadi kalau dikisahkan kan memang pasti di awal-awal ada yang prosesnya tuh mungkin tidak mudah ya. Tapi apa yang membuat selain ada dari dukungan ya tentu, tapi di dalam diri Kak Norman sendiri apa yang membuat Kak Norman tetap termotivasi untuk melakukan pengobatan, melakukan rawatan? Kira-kira bisa diceritain nggak ke teman-teman? Nah, untuk saat ini motivasi terbesar saya adalah orang tua. Karena memang untuk saat ini orang tua saya tinggal sendiri. Dulu saya berjuang dengan ibu dan bapak. Dan di tahun 2021 adalah tahun terberat yang saya alami. Karena apa? Ayah saya meninggal dunia. Dia tidak pernah kecewa dengan anaknya dan tidak pernah menunjukkan rasa
kecewa berlebihan, bahkan sampai memaki anaknya yang dengan kondisinya yang seperti itu. Bahkan dia tetap berjuang nganterin saya ke puskesmas, nganterin saya ke rumah sakit, bahkan ke alternatif manapun yang ada di Jabodetabek sudah saya kunjungi untuk stroke saya gitu. Jadi di situ saya merasa perjuangan orang tua tidak boleh disia-siakan, teman. Dan untuk teman-teman yang merasa ini berakhir, nggak ada kata akhir. Selama nafas masih ada dan masih bisa melihat dan masih merasakan support system yang luar biasa, yuk kumpulkan lagi motivasi untuk mau sembuh dan sehat. Dan untuk saat ini, kalau kita lihat untuk teman-teman dengan kondisi saya yang seperti ini, orang-orang lain nggak akan tahu kalau saya itu pernah mengalami atau saya sudah berdamai dengan diri saya, atau orang lain nggak ada yang tahu kalau saya sedang ada virus di dalam diri saya. Jadi gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah semua ini berkat doa orang tua, berkat support system yang luar biasa. Untuk diri sendiri, motivasi itu tercipta oleh diri sendiri. Balikin ke diri kita sendiri. Tujuan dari hidup kita apa? Kita mau lihat keluarga kita seperti apa. Kalau misalkan memang tidak ada support system, kunjungilah PKM ataupun layanan kesehatan manapun yang ada di dekat atau di rumah teman-teman yang ada. Di sana ada LSM yang siap siaga untuk menampung semua aspirasi ataupun keluh kesah kita di sana. Bahkan setahu saya semua dokter yang di layanan ODIF itu semuanya support apapun yang menjadi keluh kisah kita. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya merasa saya menjadi bagian dari layanan kesehatan ODIF di PKM Ciracas. Saya senang, bahkan saya pengennya setiap bulan sekarang, tapi kan nggak bisa. Saya dapat obat sekarang alhamdulillah rutin 3 bulan sekali. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Ya, jadi intinya bagaimana kita memaknai ya hidup kita ini, motivasi kita seperti apa untuk hidup kita ini. Kemudian tadi jangan lupa teman-teman, salah satunya mungkin kalau yang domisilinya dekat di Ciracas, ada KDS ya, yang diketuai juga oleh Kak Normansyah nih. Ya, ini mungkin bisa sharing ataupun berdiskusi ya, karena memang kita nggak sendiri ya. Kalau semuanya kadang-kadang kalau kita pikirin sendiri ya mumet sendiri, dan akhirnya mungkin solusinya malah nggak ketemu. Tapi dengan kita berbagi, kita mendapatkan informasi, kita jadi mendapatkan sebuah solusi yang lebih bijak. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Kak Norman. Sehat-sehat selalu. Amin, ya, amin. Dan juga tetap bisa terus berkontribusi ya buat rekan sebaya maupun juga buat masyarakat umum. Amin, amin. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan dari peserta. Maaf Mas, saya mau ngeluruskan nih, saya baca di kolom chat nih masih banyak ya yang terkait CD4. Kan tadi saya juga sudah jelaskan ya, memang pemberian cotrimoxazole itu kan wajib ya sampai CD4 di bawah 200. Saya nggak ada buat statement bahwa tidak pemberian kotri gitu ya. Jadi biar sama-sama diluruskan. Nah, terus tadi untuk yang saya juga ini untuk Mbak Dini Rahmita, tidak ada kata of ARV. Jadi tadi kalau misalnya ODIF dengan meningitis Cryptococcus dan HIV baru terdeteksi, ditunda pemberian ARV-nya, bukan off, ditunda. Ini kan berarti dia belum mulai. Tetapi kalau memang dia sudah HIV positif dan selama menjalani pengobatan terus jadi kena meningitis Cryptococcus ataupun meningitis TB, ya itu tetap berjalan, karena ARV kalau sudah dimulai itu tidak untuk di stop gitu ya. Tadi dibedakan, kalau memang dari awal belum mulai berarti ditunda pemberian ARV-nya. Tapi kalau memang dia sudah diberikan ARV terus misalnya ada IO, misalnya dia kalau kayak tadi ya Mas Norman kan ketahuan dari TB dulu, berarti pengobatan TB dulu, habis itu baru ARV. Kalau misalnya kondisinya kebalikan nih, dia sudah HIV terus di tengah perjalanan kena infeksi TB, berarti obat ARV-nya lanjut, obat TB-nya juga masuk gitu ya. Jadi tidak ada kata penyetopan obat ARV. Baik, terima kasih Dok ya. Mungkin
informasinya terpotong atau tadi mungkin ya sedang beraktivitas jadi mungkin tidak tersampaikan, tapi intinya seperti yang sudah diluruskan oleh Dr. Zuhro ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silakan yang mau bertanya langsung. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin sekarang juga udah jam 1:30 dan ini juga mungkin puasa, jadi mungkin teman-teman juga perlu beraktivitas yang lain, jadi mungkin kita akan akhir ini sebentar lagi. Terima kasih ya yang sudah bertanya gitu ya, dan jangan lupa mengisi link absensi. Nah, mungkin bisa ini Dok, terakhir pesan kunci Dok yang bisa dibawa oleh teman-teman ke rumah Dok, agar bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ya, terima kasih. Jadi pesan kunci jadi adalah paling penting itu adalah obat ARV itu diminum itu satu paket ya dengan kepatuhannya. Tadi sangat bagus ya Mas Norman itu sudah berbagi dengan teman-teman. Jadi yang seperti Mas Norman ini yang perlu mungkin nanti teman-teman JIP ya bisa kalau misalnya ada yang putus asa atau apa gitu loh, bahwa kamu itu nggak sendiri, ada yang mungkin mengalami yang lebih berat lagi, tapi sekarang masih bisa tetap semangat ya Mas Norman ya. Nah, tadi untuk satu hal lagi teman-teman itu paling penting untuk tahu juga adalah obat ARV-nya itu apa, karena terkadang banyak yang penting minumnya yang warna kuning Dok, yang bulat Dok gitu ya. Jadi itu kan adalah teman hidup teman-teman yang paling penting itu. Jadi mana tahu suatu saat bisa ada di luar kota kehabisan obat yang sebenarnya itu harusnya sudah bisa di-prepare, tapi kan kita bisa aja ya nggak tahu hal seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang kita minum setiap hari aja kita tidak tahu, walaupun mungkin namanya kan sulit ya. Tenofovir, Lamivir itu bukan seperti obat yang kayak Panadol gitu ya, tapi kan ini yang teman-teman konsumsi gitu. Jadi biar kalaupun misalnya ada kadang kita dapet kehabisan, punya temennya dia minum aja terus tiba-tiba ngeluh ada efek samping karena ternyata berbeda gitu obatnya ya. Jadi paling penting itu yang tadi kepatuhannya, harus tahu obatnya. Terus kalau misalnya ada yang dirasakan ataupun ini tadi dikonsultasikan ya, kan mungkin sudah ada teman-teman sini mendapat MMD lebih dari 1 bulan, tetapi setiap kunjungan rutin itu ataupun di luar jadwal ketemu langsung dengan petugas kesehatannya, itu kan bisa ya, nanti bisa telekonsultasi atau menanyakan keluhannya. Jadi jangan misalnya diberikan obat dengan 3 bulan, terus harusnya jadwal yang berapa bulan lagi ada keluhan, terus tidak datang nih ke layanan. Kalau memang ada keluhan, silahkan saja datang untuk dikonsultasikan, seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Oke, ya itu ya teman-teman semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Zuhro, intinya jangan lupa kenali juga teman hidup kita, ya kan, obat kita apa, kemudian meskipun MMD ya mungkin jadi 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi kalau ada keluhan ya silakan berkonsultasi dengan dokter yang Anda biasa kunjungi gitu kan, seperti itu. Dan kemudian juga dari pembelajaran dari Kak Norman bisa kita petik bahwa ya kita tidak sendiri ya, kita bisa mencari bantuan baik dari teman sebaya atau kelompok dukungan sebaya, dari tenaga profesional dan bahkan keluarga terdekat kita. Itu terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena waktu juga kita harus membatasi. Harapannya teman-teman bisa dapat terus ya mengikuti webinar kita setiap bulannya untuk bulan depan agar mendapatkan informasi-informasi yang lebih terbarukan mengenai HIV dan juga baik itu pencegahan, rawatan maupun juga isu-isu yang memang terkait HIV.
Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya telah menghadiri ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Semoga menjadi amal ibadah buat Amin ya Allah, amin. Dan ini juga bermanfaat untuk khalayak banyak. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Siang, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Jip. Terima kasih teman-teman. Selamat menunggu waktu berbuka. Iya, terima kasih.